bilang tuh kalau artnya Rula, kalau di zoom itu sampai inti bumi gitu. Intinya gimana? Nggak pecah, ini nggak pecah. Tentunya kita sering sekali bertemu dengan berbagai jenis orang ya, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia game sekalipun. Nah, di sini kami Mild Destiny Community dan gue sebagai salah satu perwakilannya, William, ingin membedah gitu ya, kurang lebih sebenarnya orang-orang yang bisa kita temui di dunia game itu seperti apa gitu ya. Kami selalu menyebutnya antara kamu dapatkan jati diri ataupun validasi. Nah, di sini di dalam program Respawn, di balik avatar ada cerita nyata, kita kedatangan tamu ya, yang kebetulan member dari Mild Destiny juga gitu ya. Di sini ada Cirika dan juga ada Tata. Ya, halo halo. Halo. Salam kenal, nggak kenal udah lama juga sih kenalnya sih ya. Gitu ya. Nah, oke. Mungkin gini ya, mungkin gue mau nanya-nanya ya. Mungkin boleh dulu kali sharing sebenarnya kalian tuh siapa. Mungkin kalau gue kan udah tahu gitu ya. Nah, teman-teman yang lain mungkin supaya lebih kenal, mungkin teman-teman yang lain mengenalnya itu sebagai Rula Art gitu ya. Nah, mungkin boleh perkenalin nggak mungkin ke teman-teman? Hai, aku Rika. Aku dari Rula Art. Sini Ata. Sama juga ya, dari Rula Art juga. Kita membangun Rula dari 2023. 23 akhir kayak. 2023 akhir. ya. Oh, Sekitar oke. bulan ya November. Oke, Oktober, November ya. November Itu kepikirannya pertama gimana? Maksudnya kok bisa gitu? Ada inspirasi dari mana? Jadi, waktu itu lagi maraknya soal AI. Terus ada teman bikin, terus ke-trigger lah jiwa seniku gitu kan, jiwa desainer aku. Kok orang bisa yang bukan desainer bikin? Nah, sedangkan aku kan desainer kan, aku graphic designer, udah 5 tahun, 8 tahun lah ngerjain desain. Terus aku coba-coba dan berhasil gitu. Semakin promnya bagus ya semakin bagus gitu kan. Terus aku ajaklah si Ata, bikin yuk. Terus nggak lama aku post di Facebook, terus ada orang yang ngechat, Ci, jual berapa? Oh, langsung jadi bisnis ya. Langsung. Awalnya tuh nggak yakin. Awalnya nggak yakin, ya udah lah jual berapa sih kayak gitu, 20.000, 15.000 gitu kan. Terus ya udah dari situ ternyata orang bikin ngepost, temennya lagi ngechat lagi, Ci mau dong kayak gini gitu. Dan dari situlah lanjut terus. Oh, oke. Gitu. Kalian kenal pertama kali gimana? Kita kenal in game. In game. Ya, dalam momen apa tuh? Yang lagi main biasa. Lagi aja, main, Lagi main biasa. ya. Oke. Terus kenal, udah gitu Terus ngobrol-ngobrol, satu hobi. terus Jadilah. ya jadilah Rula. Jadilah Rula. Dan jadilah terang di Ayoden ya. Oke. Lalu ketika pertama kali tuh ada tawaran gitu ya, Ci, gue beli dong. Reaksi lu waktu itu gimana? Happy sih, dan aku kayak wow, ternyata dari Ayoden segini bisa cuan ya. Karena selama ini gue merasa gue tuh spender gitu kan. Dan awalnya tuh nggak expect kayak. Iya, nggak expect. Kok bisa ya gitu sampai sekarang lah gitu. Jualan yang tadinya iseng, terus tiba-tiba jadi serius juga. Jadi serius juga. Oke. Wow. Berarti sekarang itu kalau misalnya mau kasih gambarannya ya, dalam 1 bulan berarti ada berapa project yang kalian pegang? Itu tergantung kalau per bulan. Oh, Kadang yang pasti art yang masuk ya. Itu dia berapa ya? Ya di puluhan lah ada. Puluhan ada ya. Wow. Oke. Apa namanya, artnya ini memang fokusnya itu memang graphic design, illustration atau gimana? Oke, jadi gini, aku basic di desain, graphic design. Karena aku kuliah dulu graphic design, advertising. Sedangkan Ata komunikasi ya, komunikasi dan video. Terus ya masih bidang kreatif juga, ya kita gabungkanlah dua itu. Jadi yang order ke kita, secara kita tuh jualannya di community Ayodance, kita jualan 3D, kita jualan gambar lucu, gitu. Tapi kalau di luaran, ya kita ngerjain project lain gitu buat bisnis orang.
Oh, oke. Jadi sebenarnya lahirnya itu memang dari Ayoden nih awalnya gitu ya. Dari Ayoden dapat apa namanya beberapa order gitu ya, permintaan gitu ya. Terus mulai mungkin dari mana pertama kali ada order di luar Ayoden itu gimana ceritanya? Kalau dari aku sih karena emang udah bisnis di grafik lama, jadi ya dari mulut ke mulut sih. Misalkan dari company A kayak refer aku ke company B kayak gitu. Cuman kalau dari Iodance ya dari teman ke teman sih. Oh, dari teman ke teman ya, di dalam satu forum Facebook yang teman-teman pasti Betul. sudah tahu ya. Nah, oke. Mungkin gue juga mau nanya, bagaimana sih art dari Audition Ayoden sendiri nih, itu mempengaruhi style kalian? Nah, itu gimana tuh pengaruhnya? Mempengaruhi style ya. Jadi dari segi ini ya, ikonik dari masing-masing art. Kalau bisa dibilang Rula itu ikonik banget sama cewek lah artnya. Cewek ya. Karena bisa dibilang ya semua tuh atas kemauan. Saya. Jadi kayak mungkin bisa dibilang aku yang direct ya. Oke. Nah, itu melihat pasar juga sih. Karena kan pasar dari yang suka beli art itu kan rata-rata cewek gitu. Kalau cowok kan biasanya ya ikut sama ceweknya aja gitu. Kayak sekapelan, ceweknya bikin art, cowoknya pasti ikut. Jarang cowok tuh yang repeat order terus jarang itu. Berarti ada beberapa. Customer Paretonya cewek ya kebanyakan. Iya, pasti. cewek. Oh, ada yang dalam 1 bulan bisa order 2, 3. Banyak. Wow. Oke. Ini bisa back to back lagi. Misalkan hari Rabu nih dia order tim. Nah hari Jumatnya dia bisa nambah dong order untuk couple. Tuh. Minggu depannya, padahal belum selesai artnya. Terus bisa lagi kayak nggak nyampe 4 hari gitu. Aku temennya ini. Mau dong order tim lagi tapi untuk sama circle temenku yang ini gitu. Kayak gitu. Oh wow, nih gue jadi kepo nih. Ayo kita lihat yuk desain-desainnya kayak apa nih. Ini kan sentuhan cewek ya dan ini ya. Oh ini nih. Nah ini Arina Ruby ya, Arina Ruby. Ini Terus, yang waktu Ini awal banget. Awal banget dan ini masih bener-bener ini klien pertama kita. Oh. sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. AC Ruby, Rula. Oke. Ini ya ada. Oh, Ini model. transisi ya. Modelannya itu kayak ada kadang-kadang panoramik, ada piknik. Tergantung dari yang request aja sih sebenarnya. Ini ada yang sendirian juga ya. Lace Ruby lagi ya. Iya. Jadi kadang kita percobaan buat diri kita sendiri. Iya. Oke. Wah, ini ada rame-rame nih, kayak apa? Family ya. Teala. Wow, keren. Iya ya, maksudnya ini ya. Ini nih gue sekedar kepo secara teknis ya. Maksudnya kalian kan lebih dalam di sini. Ini untuk style grafik seperti ini tuh kena copyright apa gimana? Kalau untuk copyright sih gimana ya jelasinnya? Iya, Sebenarnya nggak boleh sih. Nggak tahu lah apa enggak, karena kan dari beberapa temen yang udah duluan nggak ada yang bahas itu sih gitu. Nggak ada yang bahas itu. Dan nggak pernah di DM juga. Oh iya, iya kalian udah berapa tahun? Berarti 2 tahun ya? 2 tahun Dua juga tahun. ini ya. Dan secara eksplisit kan memang kita Iya. keluar kan. Dan aku pun kayak post ke TCDA, kita buka open art. Terus yang menjadi pertanyaan aku, banner art untuk event. Banner art untuk event kan itu mau nggak mau harus render. Kalau nggak dapat dari mana? Iya. Gitu. Jadi kita mikirnya ya terbuka. Ya udah balik lagi buat komunitas Aiden lagi. Bukan untuk dijual ke game-game lain atau apa gitu, hanya untuk community. Oke. Apa nih yang paling unik nih di antara segala macam elemen? Ini kan kalau kita ngomong dekonya Ayoden gitu kan, ada yang dari sepatu, ada dress, ada skirt, ada top. Elemen-elemen yang jadi favorit kalian itu apa sih? Yang mungkin paling catchy, yang paling menginspirasi di sini. Yang paling unik dari Rulanya berarti? Iya. Apa ya, bisa dibilang tuh setiap maker sih beda-beda ya. Dan setiap orang juga punya kesenangannya pribadi. Di maker A, di maker B, di maker C, ya unggulan Rula. Ya bisa dibilang kalau orang bilang tuh kalau artnya Rula, kalau di zoom itu sampai inti bumi gitu. Intinya gimana? Nggak pecah, intinya nggak pecah. Oh, nggak pecah. Mau di zoom ke inti bumi bisa gitu. Maksudnya gitu. Wow. Jadi kalau di zoom itu nggak akan pecah. Ya zoomnya istilahnya nggak kayak art yang lain lah gitu.
Jadi itulah ciri khas buat Rula ya. Quality sih. Quality. Oh, berarti resonya sampai 4K, 8K pun bisa. Bisa. Wow. Biasanya kalau untuk yang klien ya 8K biasanya. 8K. Oh, gitu. Ada klien yang tipikal-tipikal klien yang sering datang ke Rula tuh seperti apa? Misalnya Nah, kalau ini kesini. ya itulah ya. Coba. Tipikalnya kayak apa sih gitu? Orang-orang. Tipikalnya kayak, Ci, aku mau bikin art. Oke. Oke, terus aku kasih price list. Boleh deh, Ci. Terus langsung ditransfer. Enak banget. Secepat itu lah. Seperti itu. Benar. Tapi kadang 1-2 ada yang nego, ada. Tapi yang nggak aku kasih juga sih, gitu kan. Kayak, maksudnya harga kita standarnya segitu ya udah gitu kan. Kita nggak bisa nurunin kualitas, menyesuaikan harga itu nggak bisa. Karena kan kita punya standarnya sendiri. Gitu. Terus ada juga yang repeat order terus gitu ada. Kayak yang nggak mau pusing apalagi banyak. Jadi kayak dia nggak mau repot sama dekonnya. Ya udah aku kasih dekonnya suruh minta si Pina. Oh, oke. Gitu. Jadi, Ci, kamu kalau nggak mau ribet, ya udah ke chat Melpina aja untuk ngurusin dekoan, mood boardnya, terus posenya nanti dari Melpina ke aku. Gitu. Oke. Berarti kalian tim bertiga ya berarti ya? Oh sebenarnya enggak. Untuk tim itu berdua. Berdua. Awal berdua. Jadi setelah berjalan waktu, karena kan kalau misalnya ikut deko juga itu makan waktu lama kan. Akhirnya waktu itu kita sempat ketemu sama postingan si Pina yang open deko. Kita cobalah dari situ sekali 2 kali dan ternyata cocok gitu. Cocok banget. Akhirnya dari situ baru Dari situ lanjut ya langsung. sampai sekarang. Ya. Oke. Selain kalian ada nggak pemain lain? Mungkin yang jadi kompetitor atau mungkin yang ujung-ujungnya jadi afiliator untuk kalian? Kalau dibilang banyak sekarang. Banyak, udah mulai banyak. Cuma balik lagi sih, semua kan selera masing-masing. Ya. Semua maker tuh punya unggulan. Ada yang dari segi kualitas, ada yang emang dari segi harga lah atau segala macam. Itu bisa dibilang untuk sekarang kayak udah mulai menjamur ya. Banyak banget udah. Udah banyak banget ya. Banyak banget. Oke. Maksudnya kenapa aku tanya mungkin lebih kepada apa sih yang membedakan kalian menurut versi kalian gitu ya dibanding dengan art yang lain gitu. Apa sih spesifikasinya dari Rula gitu? Karena kan gue kan awam nih ya, gue nggak pernah bikin gini-ginian, bener sih. Karena Paretonya cewek kan, ya kan waktu itu juga bikin pun juga mantan couple gue, ya kan yang order kan gitu ya. Nah maksudnya apa sih yang jadi pembeda Rula Art dengan yang lain gitu? Bisa dibilang tuh Rula Art selalu mengeluarkan yang baru lah. Ide Ide baru. Oke. Kalau kelihatan kan di art maker Indo tuh biasanya ya jualan art itu. Kayak kemarin kita baru ngeluarin gacha yang bener-bener tuh gacha art. iya gacha art. Ya. Oh, oke. Orang nggak bisa ngelihat sama sekali artnya, jadi ya Black and white. Jadi kita jualannya gambar hitam putih. gambar itu putih. Dan Tanpa orang tuh ada langsung posenya, tanpa kelihatan bajunya apa. Tapi kita jual dan laku. Hebat gak? Gimana? Jadi maksudnya agak bingung gitu. Kalau di Iodance kan gacanya itu dia pasti ada dekoannya Ya, dimunculin. ya. Kalau kita tuh enggak. Jadi cuman kayak kemarin lah yang terakhir itu Zodiac. Oke. Zodiac itu cuma kita tampilin teaser doang, logo Zodiac sama ya udah sama keluarnya kapan. Dan orang pun udah banyak yang kayak Ci, mau booking dong, bisa nggak? iya. Jadi maksudnya gacha itu avatar yang dijual di gacha atau maksudnya gimana nih gacha ini? Nggak, as in didekoin sama si Melpina. Kita Hmm. buat artnya sesuai dengan kemauan kita, Konsep konsep kita, partneran sama siapa gitu. Oke. Terus aku post, ya udah dijual. Oh. Tapi nggak nunjukin si cewek-cewek ini nih, si apa? Ya Karakternya apa? Paling kayak siapa namanya konsumennya request maunya vibes apa gitu ya? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Enggak, Jadi sama mereka sekali nggak. benar-benar kayak mystery box. Oh, wow. Ya, kayak blind box. Blind box. Lonjakan waktu itu orderannya atau gimana? Itu yang pertama kali kita ngeluarin itu parfum, seri parfum. Seri parfum. Bukan parfum beneran ya. Seri parfum itu dalam 30 menit ya? 30 menit. 30 menit 10 art piece. Nah, yang kedua itu
Kita jualan 12 karakter, gacha itu semua. Itu habis juga dalam 3 jam ya? Iya, 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam habis. 3 jam. Oh. Gitu. Wow, oke. Dan itu desainnya dalam resolusi bentuk seperti apa? Laptop? Biasanya mereka dapat 3 size. Oke. Dapat profile, dapat handphone, sama dapat desktop. Handphone, profile itu profile picture ya? Ya, kotak. Kotak. 1:1. Satu Ya. banding satu. Mm-mm. Oh, oke. Ini dari tadi kan gue liatin ya, itu selalu disandingkan dengan nickname atau namanya gitu ya. Itu Betul. memang spesial, maksudnya memang requestnya memang seperti itu. Iya, atau Betul. gimana? betul. Karena orang selalu nanya, Ci bisa nggak masukin nickname gitu? Bisa, masukin aja. Sekalian untuk ya jaga-jaga orang tangan iseng ya, crop gitu kan. Itu, walaupun itu bisa di remove gitu. Cuman ya seenggaknya ada gitu kan. Art itu punya orang. Terus kita juga nggak, kalau jualan ready art kayak gitu, kita nggak jual lagi, kita nggak resell. Jadi udah dibeli, ya udah. Oke. Nah ini nih juga menarik nih, maksudnya kan teman-teman kan jalanin ini udah 2 tahunan ya. Challenge apa yang teman-teman temui yang mungkin bisa dibilang challenge yang cukup krusial dan teman-teman berhasil lewatin nih selama merintis Rula? Challenge yang paling krusial ya, itu soal Soal apa? Soal ya bisa dibilang soal persaingan soal harga lah. Itu paling ini banget itu. Oke. Paling susah lah untuk nyesuaiin segala macamnya. Ya cuman itu udah dipikirkan matang-matang lah. Dengan apa yang kita kasih ke artnya situ, kita nggak ngasih yang ecek-ecek lah bahasanya. Kita kasih kualitas yang bagus, kita kasih hasil yang bagus. Ya, Kita servis. Kita servis yang bagus dengan ya sesuai dari timeline awal. pekerjaan. Kita kan kerjain perjanjian itu 7 sampai 9 hari jadi. Tapi biasanya itu ya kurang dari 9 hari sudah jadi gitu. Oke. Malah tadi gue langsung dapat insight tuh, Rula Art zoom sampai inti bumi gitu. Itu bisa tuh jadi 1 minute pitch ya. Ya itu tuh keren ya, nggak tahu kalau yang lain kan zoom sampai mana gitu ya. Iya sih memang itu memang bisa dibilang problematika yang sering lah ya kita hadapin ya. Nggak cuma art, bisnis pun juga banyak. Terutama ini kan sesuatu yang dibilang barrier entry-nya cukup dibilang gampang banget enggak, karena kan butuh skill kan untuk art gitu ya. Nah tapi yang jadi bisa dibilang kita harus cari pembeda nih yang menonjol gitu kan ya. Itu sih, itu memang challenge. Sama lah di gua juga bimbel juga gitu kan. Banyak nih yang bisa ngajar bimbel. Modalnya cuma otak doang ya kan sama itu. Nah tapi apa kan gitu kan. Ya, itu memang ide, konsep gitu semua kan ya dari masing-masing art maker. Iya, setuju. Makanya ini dunia yang baru sih buat gua sih art ini nih. Padahal di bidang kreatif ya lo ya. Iya ya. Aduh, gua cuma bisa mengkoordinasikan ya teman-teman ini. Kamu ini gini. Jadi gua cuma memastikan aja. Gua kalau teknis begini, waduh, suruh gambar mungkin kalau orang sticky man kayaknya. Gitu ya. Oke. Nah, terus juga mungkin gue mau nanya nih, ini kan Rula Art ini kan berarti kan kalian udah mungkin bisa dibilang udah mulai diseriusin juga, mungkin udah menjadi salah satu mata pencarian yang utama ya mungkin ya, bisa dibilang ya salah satu yang utama meskipun ada lagi yang lain ya gue yakin lah teman-teman ada lagi gitu ya. Nah mungkin ada nggak kayak value yang biasanya teman-teman dapetin gitu ya, baik itu di Rula Art dengan pergaulan di circle Ayo Dance ini sendiri atau community Ayo Dance dengan kehidupan nyata. Nah itu ada yang bisa kalian aplikasikan nggak selama kalian bertemu dengan klien di Rula? Kalau aku sih kayaknya jadi lebih sabar ya ngadepin orang. Jadi lebih bisa menjelaskan, lebih sabar. Terus kayak sebenarnya dari komunitas Ayo Dance sama aku kita Rula jualan itu lebih banyak dapat koneksi. Benar. Itu jauh banget. Koneksi sana sini gitu. Jadi kalau misalkan butuh apa, oh bisa nih hubungin si orang A gitu. Oh butuh apa gitu. Oke. Jadi maksudnya hubungannya itu kan nggak cuma sekedar hubungan jual beli kan jatuhnya kan? Betul. Iya sih, mengerti karena saya juga mengalaminya. Ya kan? Saya juga tidak menyangka komunitas ini jadi perusahaan ya.
Terus di belakang senyum-senyum tuh. Gitu ya. Oke, jadi lebih deket. Terus juga mungkin ada nggak kayak misal teman-teman dari Ayoden yang um, kedekatan intimnya tuh mungkin kurang lebih mirip gitu ya dengan teman-teman yang kalian temui di kehidupan nyata. Itu ada nggak beberapa? Ya paling case-nya Pina doang sih ya. Untuk di Rula ya. Untuk di Rula ya. Yang awalnya ya random aja gitu. Pina terus kita kenal, akhirnya cocok kerja bareng sampai sekarang ya. Kita apa-apa masih ngandelin dekoannya dia gitu. Pina, ini kayaknya rambutnya kurang deh. Coba cariin yang lain. Terus bentar gitu. Terus aku senengnya dari Pina itu dia fast respon. Oh, Tuh, ya kan? karena memang sih di industri yang sangat agile ini gitu ya. Iya. Memang fast respon power nomor 1 sih aku bilang. Betul. Gitu-gitu. Nah, oke, terus juga mungkin selain itu tadi ya kedekatan lah ya. Kira-kira ada value apa sih yang mungkin yang teman-teman pernah dapetin dan jadi inspirasi? Wah, kayaknya ini ada value dari art ini tentang filosofi tertentu yang bisa teman-teman terapin ke dunia nyata. Nah, itu ada nggak tuh? Itu mah jadi ini aja ya, jadi sebuah challenge lah. Challenge. Ya, jadi misal kayak kliennya request artnya seperti apa, terus dekornya seperti apa, modelnya seperti apa, itu malah jadi challenge buat Rula juga. Jadi kayak, oh kayaknya kita belum tentu bisa, tapi kita usahain bisa karena memang kita selalu belajar terus lah. Kan di dunia yang kayak gini kan nggak cukup ilmu sampai A, akhirnya stop sampai situ dan nggak berkembang lah, kan nggak kan. Semua kan harus ikuti zaman lah. Renderan yang A segala macem, akhirnya kadang tuh request klien tuh susah-susah lah. Semaunya lah gitu. Ya itu sudah lumrah ya. Sudah lumrah banget. Dan selalu kita iyahin. Dan setelah ya susah juga ya. Bikinnya gimana nih? Aduh, ini gimana ya? Udah aku terima lagi duitnya. Udah terima, terus terima. kayaknya kemurahan deh. Kadang gitu. Segini mah harganya nggak masuk nih. Tapi udahlah, gengsi kan ya kalau minta lagi gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ya maksudnya just sharing ya. Kita di balik PT-nya Manifest itu kita pertama juga gitu. Maksudnya kayak ya Michelle lah ya, kita Michelle pertama kali dapat orderan iklan itu juga dia merasa kok ini kok kemurahan sih kok. Tapi nggak apa-apa lah buat jalanin kan project pertama kamu. Dia bilang oh iya sih, ya udah dijalanin sama dia. Untungnya oke gitu ya. Jadi kalau nggak tahu mungkin kalau gue ngelihat sesuatu yang mungkin hal yang baru ya sudahlah gitu kan, itu kan yang baru kan, kecuali kalau misalnya udah 2 kali 3 kali, nah baru udah kan kita hitung kan, oh yang kayak gini nggak bisa nih segini nih. Bener sih. Bener sih. Berikutnya ini ya mesti harus digodok gitu ya. Oke. Nah berarti kira-kira seberapa jauh nih teman-teman nih melihat audition Ayodance ini sebagai media, ya kita bilang media dengan pengembangan karirnya teman-teman nih di sini? Pengembangan karir sangat amat, kalau buat gue pribadi ya, itu sangat ini banget sih, pengaruh banget. Karena basicnya awalnya tuh nggak ngerti 3D, bukan nggak ngerti sama sekali, ngerti cuma nggak sampai sedalam inilah ternyata tuh. Awalan tuh cuma bisa ya graphic design lah, gitu kan, ngedit gambar, dan akhirnya dipaksa untuk bisa belajar, 3D, ya. untuk bisa 3D, akhirnya cari ilmu sana sini untuk ya tadi hasilnya biar lebih bagus lagi, begitu. Jadi untuk pribadi ya sangat sangat pengaruh sekali ya. Wow, Membuka skill baru ya. skill baru ya. Nah itu memang pentingnya. Maksudnya kayak kita tuh belajar bisa dimanapun gitu ya sebenarnya. Balik lagi kalau gue pribadi menganggap audition Ayodance itu adalah sebagai media aja. Kan balik lagi kan ada beberapa orang yang menganggap oke ini tempat main-main ya, mungkin banyak. Beberapa ada yang mencari validasi ya kan. Tapi ada juga yang bisa dapat sesuatu di sini ya. Maksudnya gue ngeliat kan contoh kayak Rula Art, ada Fadli juga ya kan. Fadli kan dia dapat sesuatu di sini, dapat karir, dan masih banyak lagi sih gue believe masih banyak lagi peluang-peluang yang mungkin teman-teman bisa explore. Ini luar biasa banyak gitu. Terus juga dari Ayodance ini sendiri ya mungkin kira-kira ada nggak sih poin-poin tertentu yang membuka cakrawalanya teman-teman? Maksudnya
ada perspektif yang teman-teman lihat dari IO Dance yang teman-teman belum kepikiran nih di dunia seni desain ini, dan akhirnya dapet nih dari IO Dance, itu ada nggak? Bingung juga jawabnya. Bingung ya? Karena kalau dari real yang dikerjain, maksudnya real job sama Rula 3D itu emang berbeda jauh sih ya. Sangat berbeda jauh. Sangat berbeda jauh karena in my full time job itu aku ngedesain foto produk, desain brosur, katalog. Kalau dulu kan di agency ya billboard segala macam. Nah ini tempat mainnya nih Rula nih. 3D itu tempat Explore-nya lah. ya, tempat eksplornya gitu. Jadi emang apa ya, kalau untuk kerjaan full time job gitu ya emang bener-bener beda Ranah. beda ranah. Oh, oke. Cuman mungkin yang menjadikan apa ya, Mungkin karena hobi kali ya. iya kayaknya Kita hobi ngulik aja gitu kan. Kalau pribadi kan lebih ke arah mata pencaharian harus kerja. ya kerja full time ada segala macem, balik ke Rula kayak ngapain ya gitu selain main game gitu. Yang awalnya jadi spender, sekarang jadi orang-orang tuh nge-spend ke kita gitu. Ya, bener. Dari spending jadi earning gitu Iya. ya. Benar-benar. Iya. Ya, memang sih apa namanya? Gue lihat juga nggak sedikit juga loh orang-orang yang mencoba ngais-ngais rejeki dari sini gitu ya bener. sebenarnya. Mungkin dari sekedar selling avatar aja, gift avatar, voucher ya, atau mungkin apalagi ya jual car mungkin ya, jual beli car, tampung murah, jual lebih mahal. Bahkan ada juga yang apa namanya, yang seingat gue pinjaman gitu ya, pegadaian gitu ya, pegadaian itu juga ada ya gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, kalau misalnya kita mau ekspor tuh luar biasa banyak ya. Mungkin ada yang kita nggak kepikiran, toto ada lagi gitu ya. Benar. Event organizer ya. IO ya. IO juga termasuk salah satunya ya. Itu juga jadi ini juga ya, peluang juga gitu ya. Dan keuntungan juga buat kita karena dengan adanya IO ya pesen banner segala macem itu pasti butuh art maker kan. Ya. Jadi nilai plus juga buat kita lah. Iya ya, benar juga ya. Oh berarti jalur distribusi kalian bisa saya bilang ada dua nih. Jadi pertama adalah mereka nih cewek-cewek yang tiba-tiba random, Ci, gue mau desain. Nah itu satu ya kan. Dua adalah dari event organizer ini ya. Ci, aku butuh banner. Oke. Terus ada lagi nih satu. Ci, aku butuh logo. Buat apa? Oke, buat makanan dia. Perlu disebut gak sih siapa ini yang suka ci. Oh, oke. Iya ya, dan gue lihat juga kan kayaknya kan Iodine ini event kayaknya hampir seminggu sekali pasti ada ya kayaknya. Itu pasti. Oh, oke. Dan itu rutin juga, mungkin ada yang beberapa temen dapetin ya dari sana. Ada. Ya, ada dari biasa kalau kita siapa Tela ya. Ya untuk sekarang sih kita lebih ke Tela gitu lah. Untuk Si IO Tela, baru lah. Ya, Karena kan masing-masing IO yang lama kan pasti punya pegangannya masing-masing. vendornya sendiri-sendiri. Betul. Ya. Oh, ya, Cirista Sahara. Ya. Tuh. Ya tuh gue juga udah lama tuh nggak ketemu dia. Oke. Lalu kira-kira gimana nih untuk Rula ke depannya? Mungkin bisa dibilang 1 tahun, 2 tahun ke depan, teman-teman punya planning apa nih untuk Rula ini? untuk planning kayaknya nggak bisa dikasih tahu lah di sini ya. Karena kan itu kuncinya Rula gitu. Oke. Setiap yang dikeluarin pasti jadi hal baru lah. Mungkin bukan inovasi kali, maksudnya arahnya, visinya tuh kemana Oh, gitu ya, bukan detail teknisnya. Mau mencoba ke game lain? Ya. Oke. Game apa tuh? Salah satunya bisa di GTA sama di Roblox mungkin yang lagi FOMO di kalangan anak-anak Iodine tuh. Tapi kita belajar dulu ya. Iya. Kita lagi belajarin dulu nih. Belajar dulu ya. Gimana caranya gitu kan. Oh, oke. GTA dan Roblox. Ini GTA 6 ya maksudnya? GTA 5. Jadi Oh, kan GTA GTA 5 itu ada server yang namanya kayak roleplay lah. Private server gitu. Jadi dari masing-masing private server kan butuh ya 3D maker juga lah. Kemarin tuh sempat kenal juga sama orang yang punya server. Dia nawarin kayak mau nggak ke server dia gitu untuk jadi custom bajunya, custom celana, semua segala macem. Ya jadi hal seperti itulah. Kalau untuk Roblox sih ya karena FOMO aja. Iya, Karena FOMO ya. Iya karena gue lihat sebenarnya Roblox itu udah lama kan. Lama banget udah. Kenapa baru ngetrennya sekarang di dunia Iodine? Karena mungkin kalau dulu tuh identik dengan anak kecil kali ya. Oh. Game anak kecil. Kalau sekarang kan
setahu gue itu viral gara-gara ada map-map yang kayak naik pegunungan, terus ada map-map yang kayak ya kalau untuk orang-orang yang 21 plus tuh kayak ada tempat-tempat yang ya duga Iya. virtual gitulah gitu. Itulah yang bikin viral untuk sekarang di anak-anak Ayoden. Ya malah kayaknya gue juga pernah lihat ya di Roblox itu ada yang mereka cari jodoh ya di sana ya. Bener nggak? Wah itu sih nggak tahu. Gue pernah lihat sih soalnya sampai gue sana. waktu itu lagi nge-scroll Instagram gitu ya. Lu ada tempat cari jodoh. Iya kah? Iya, itu jadi gue bisa bilang Roblox itu kayak metaverse lah ya. Kita ngomong metaverse ya. Di mana mereka tuh bisa ketemu satu sama lain, terus entah apa yang di chat, tahu-tahu cinlok gitu ya. Oh kalau nggak salah sempat ngeliat foundernya juga tuh pengen bikin salah satu ini juga sih. Nah, ya. Iya pernah ngeliat. Jadi kayak apa namanya foundernya tuh mau ngembangin fitur khusus Iya. matchmaking gitu ya. Iya, kurang lebih Matchmaking. seperti itu. Iya. Nggak tahu tuh udah rilis atau belum gitu ya. Kalau misalnya rilis mungkin itu anak Ayoden banyak kali ya. Pindang sana kali ya. Aduh. Saat ini masih pada nyaman ya di Ayoden ya. Nyarinya ya. Tapi kalau rilis ya mungkin ya bisa jadi salah satu apa namanya game changer mungkin ya, game changer karena kan kalangannya kan pasti jauh lebih luas. Gue nggak tahu ya kalau Roblox itu mereka servernya itu satu dunia atau terkotak-kotakan sendiri sama Ayoden kan gue nggak tahu. Tapi kalau memang ternyata dia memang koneksinya satu dunia itu bisa terhubung semua, itu game changer sih. Ya kan? Mungkin untuk saat ini yang pernah gue mainin Ya. itu mungkin kayak ketemu sama orang Asia mungkin. Asia aja Per sih. region ya. Di Iya Roblox. per region kayaknya sih, cuma kan masuknya ke server Indo doang, se Asia. Untuk kalau mungkin ke server world belum pernah sih. Server Belum luar pernah belum. ketemu lah gitu. Oke. Ya nih, gue jadi kepikiran nih. Teman-teman pernah nggak kayak nawarin jasanya artnya kalian itu ke server-server luar? Kan lumayan. Kalau Pernah. misalnya pernah. Ada dan ada. Untuk klien mungkin belum ya, cuma karena kan banyak saingan sama emang negaranya masing-masing gitu. Kayak kita pernah posting untuk di region Thailand. Itu karena kan saingan di sana juga Ketat. ya. Art maker juga bagus-bagus dan kiblatnya orang Indo tuh Indonesia. rata-rata ke sana gitu. Ke art Thailand ya. Dan mereka punya ininya sendiri, apa kayak page yang isinya jualan art semua. Iya. Kalau di kita kan TCDA. Kalau di sana tuh ya buat Emang art buat aja art udah, doang. khusus. Kayaknya gue tahu deh tuh satu page yang bener-bener itu free, kita bisa downloadin ya. Oh bukan. Enggak, Bukan, beda lagi. Bukan. Beda. Ini tuh ya kayak mungkin kalau yang dimaksud tuh apa sih namanya yang kemarin? Shop ID itu. Bukan Deviant Art ya? Ya, DeviantArt, Oh, iya, DeviantArt. beda, Kalau itu kan beda. gratis. Di sana kan bisa tinggal download segala macam. Kalau ini emang ada grupnya gitu. Emang ada Khusus grup, buat jual orang beli. jualan, bisa ada bid juga di situ. Oh, maksudnya ngebit, jadi kayak seolah-olah dia jual ini. Jual ini murah nih, kasih harga iya. murah. Tapi ya Mereka berani berapa, iya, orang berani berapa belum. beli gitu. Lama-lama kayak NFT juga ya. Iya, kurang lebih. Dan itu udah sempat dicoba juga sama kita di Indo, Cuman belum, kayaknya bukan ininya ya, bukan bukan ininya lah. Apa ya bisa dibilang? kayak Bukan orang habitnya lebih lah. seneng request deh. Hmm. Orang lebih seneng customize. Customize, oke. Mungkin untuk orang Indo sih ya, nggak tahu ya kalau Thailand ya. Thailand suka customize juga, sepengamatan lo. Banyak, cuma dia lebih sering ke ready artnya lah. Gitu. Di Ngelihatnya art sih yang- iya ya, iya, ngelihat ngeliatnya orang gitu. cara jualannya. Tiap menit ada aja yang ngepost. Pasti, dan di sana juga banyak juga art maker-nya. Setiap hari pasti ada yang baru, setiap hari ada yang baru. Entah gimana caranya, pasti ada aja yang baru. Iya sih, iya. Kan selain Thailand itu kan gue juga ngeliat kan banyak tuh beberapa server audition ya yang cukup oke juga ya, kayak contoh audition Latino ya, Vietnam juga. Aduh, satu lagi gue lupa tuh, yang di Steam atau bukan tuh, yang Red Bana ya, Oh, iya. Oh, iya, Red ada Bana pernah dengar. ya, Red Bana kan udah ini gitu ya. Itu gue ngelihat mereka tuh juga cukup apa ya, bisa dibilang evangelis juga ya. Udah tahap evangelis juga, maksudnya kan kali kita contoh nih, kita ngelihat fenomena player-player di Ayoden spendingnya cukup reguler gitu ya, cukup Iya. rutin ya, baik itu avatarnya, aksesoriesnya ataupun desain juga gitu ya. Dan di sana juga cukup lumayan juga waktu itu, karena kan kenapa gue tahu ini, karena kan mantan couple gue kan juga bule ya waktu itu ya, kalau teman-teman pernah dengar, dia cerita seperti itu. Cerita dan memang agak sedikit beda sih ya ininya ya,
Dan apa namanya, mereka mungkin karena kursnya kali ya, kursnya lebih murah, lebih mahal, sehingga terlihat, wih ada ini bagus dikit, apa ya istilah, apresiasinya lebih tebel. Karakter mereka tuh seperti itu sih yang gue tahu. Nah, gue nggak tahu nih, mungkin teman-teman untuk sejauh ini nih, dari selama memegang klien nih 2 tahun nih, lebih banyak ketemu orang-orang seperti apa nih, karakter A, B atau C? Nah, kalau itu ke Oh berarti ini CS-nya ya. Iya nih, adminnya. Kayaknya rata-rata yang spend ke Rula itu emang spender. spender. Ya. Spender. Emang orang-orang yang demen Nggak mau jajan, nggak mau ribet, Terima jadi, udah gimana cici aja, yang penting bagus gitu, itu ke kita gitu. Terus ya udah ke kita terus sih dari awal ya. Banyak yang repeat order juga ya gitu. Berarti memang udah terkotakan nih konsumen yang Benar. tipikalnya seperti Kurang ini. lebih Iya, kurang lebih Ya. begitu. Wah enak sih memang. Ya emang enak sih jualan kayak gitu. Iya emang bener. Iya emang bener. Karena memang gitu, ada konsumen yang bayarnya nggak repot, bayarnya banyak, komplainnya nggak ada. Benar Dan Rula banget. kebanyakan Iya. kayak gitu. Iya. Untungnya gitu ya. Ada yang di bawah udah bayarnya dikit. Maunya yang ABCD Ah, ya, sekali. revisinya 1, 2, 3, aduh. Repot ya. Iya, Untungnya. dan kita tuh sebenarnya emang price kita agak di atas, tapi kita nggak charge untuk hal-hal kecil kayak misalkan, Ci boleh nggak sih pitanya itu diwarnain dari colorin jadi warna pink gitu. Nah kita udah nggak nge-charge itu gitu, jadi kita semua All in lah. all in. All in. Jadi orang terima ya terima bagus, karena aku juga nge-deliver ya dari dalam diri akunya. Kalau aku nggak pede ngasihnya ya aku nggak mau jualan gitu loh. Iya, ya. Iya sih, iya sih. Ibarat kalau kita apa ya? Kalau diibaratkan ya, kalau anggaplah kita koki, kamu sendiri aja gak mau makan masakan kamu, jangan kamu jual kan gitu kan? Exactly, benar. Iya. Jadi kalau renderan jelek ya, kayak semalam, tolong dong di render ulang. Tapi gini gitu, kameranya diginiin kayak gitu. Itu sering terjadi sih. Itu sering terjadi, dan untungnya aku beruntung banget ketemu partner yang benar-benar sabar sama kemauan aku. Contohnya ini orang, dia sabar banget. Iya ya udah nanti Iya, aku renderin lagi gitu render kan. kan udah sejam 2 jam, Iya. ternyata pas sudah mau diedit, kurang ya gitu. Kok Kurang lampu ya? gini-gini. Jelek ya, kayak. Akhirnya ulang lagi. Ya, gitu. Dan nunggu 2 jam lagi, sejam 2 jam lagi. Ya mungkin banyak orang yang nggak tahu kan, kayak kok lama banget pengerjaan art gitu. Kayak gampang, ya mungkin yang dilihat orang gampang. Tapi kan di balik layar itu butuh Effortnya. ya ngeponseinnya, Ya. terus ngerendernya, finishingnya. Dan Kira-kira. plus pengalaman kita juga sih. Mm-mm. Dan apa yang kita kan belajar, nggak mungkin belajar sendiri, kita belajar ke orang. Benar. Terus ya mungkin ada cost ngopinya, cost apanya itu kan ya perlu dihitung ya. Gitu. Makanya semakin hari ya semakin di sini Rula ya bisa dibilang kualitasnya harus semakin ditingkatin lah gitu. Oke. Ya bisa dilihat dari art ini, dari yang pertama. Dari pertama sampai sekarang. Oke. Iya. Ya nih, gue jadi penasaran nih. Ini karena memang menyangkut orang juga ya, kan. Maksudnya kan kita kalau kita di bisnis ya, mungkin gue buka satu itu ada yang namanya FAB. Nah, mungkin F itu adalah feature gitu ya. Feature dalam artian, oh ini apa yang dijual sama Rula. Oke, art gitu kan ya. Art yang desainnya mungkin di custom sesuai dengan permintaan dan sebagainya. Ada yang namanya A, itu adalah advantage. Kenapa harus Rula? Oh, zoom sampai inti bumi. Ya. Gitu ya. Nah, itu advantage. Nah, mungkin gue lebih penasaran kepada benefit sih. Jadi maksudnya ketika mereka tuh ngambil service di Rula gitu ya, sebenarnya apa yang mereka dapetin dari mereka ngambil art? Mungkin kalau agak berat gue kasih contoh. Jam tangan deh misalnya. Ini gue pakai jam tangan biasa mungkin cuma berapa ratus ribu dibandingkan dengan Rolex misalnya gitu. Nah, ketika orang beli Rolex, itu kan dia akan dapat, wah, ini simbol gue sukses nih. Nah, mungkin kalau Rula itu apa yang mereka dapetin nih setelah mereka udah desain, terus juga setelah dibeli dan ternyata feeling happy, apa yang membuat mereka feeling happy gitu? Pengamatan teman-teman. Yang pertama sih ya hasil kepuasan gitu. Kayak misalnya kadang art maker lain tuh dia request, kadang nggak bisa untuk mengiyakan kemauan si klien tersebut. Nah, akhirnya beberapa ada yang kayak gitu, akhirnya ke Rula dan kita ya Bisa deliver gitu.
Terus apa sih? Mungkin karena kalau yang aku lihat ya dari jualan parfum sama zodiak. Jualan art Jualan parfum. parfum. Gacha Gacha parfum sama gacha zodiak itu atau FOMO kali ya? Enggak juga sih. Lebih bisa ke dibilang pride gak sih? Iya. Pride, maksudnya pride apa nih? Kayak gengsi kayaknya. Gengsi. Jadi kayak wah ini art makernya Rula ada collab sama Pina sama orang Thailand, kayaknya gue harus punya nih gitu. Oh, jadi seolah-olah memang kayak ada efek snowball yang entah terbentuk Iya. dari mana, Exactly, ya. sehingga bilang, wah, gua kalau nggak kerula berarti gua ketinggalan nih. Bener, karena dari pas gacha pertama parfum sama gacha kedua zodiak itu ada beberapa yang repeat. Jadi gacha pertama dia beli, gacha kedua dia beli, gitu. Terus ada Dan juga yang bilangnya masih ada nanya, ada juga yang masih nanya, masih ada nggak Ci? Nggak ada, habis. Ada juga yang ketinggalan di yang pertama, akhirnya dia ikut juga yang kedua gitu. Oh, Jadi oke. nungguin lah gitu. Oke. Berarti kayak, nah ini nih yang gue masih pengen telusuri ya, maksudnya pride apa sih yang mereka kejar gitu ya, maksudnya Nggak tahu Kesenangan juga ya, pribadi aja kesenangan gitu pribadi kesenangan kayaknya. pribadi aja ya. Iya. Karena aku nggak tahu ya, mungkin ada art yang dibeli dan nggak dipakai sama dia, kayak cuman beli doang gitu. Karena Dan ya, kayak- koleksi gitu. Kadang beli sampai 2 sampai 3 tapi nggak pernah posting, dan itu Iya. banyak kejadian di klien-klien Rula itu. Dan kita bingung. Tapi responnya, Ci bagus banget gitu. Oh. Tapi Dan repeat lagi. dan repeat lagi. Terus ada juga yang waktu itu bikin, ada yang bikin logo sampai sekarang. Sampai sekarang belum. Jadi kayaknya dia cuman seneng spend doang gitu. Oh. Tapi aku ngejar-ngejar dia gitu kan, mau aku selesaiin dong gitu Ya, kan, ya, ya, biar ya. aku kayak nggak punya utang dong gitu. Heeh. Enggak kok, nggak ada utang Ci. Wah, Kadang bingung sama orang-orang kadang kayak gitu. bingung sama orang-orang gitu, kayak orang cuman mau spend doang gitu. Oh, oke. Dan itu tidak di-post sama dia? Enggak. Nggak di-post. Dan kalau kita lihat tuh kayak pertemanan Facebooknya paling cuma 10, Iya. 15, Iya. nggak sampai 100 lah. Bahkan Iya, teman-teman nggak tahu dia siapa. Nggak tahu. exactly, iya. Dan itu spender. Kayak yang bisa jajan sekaligus 1 juta. Oh, wow. Iya. Aneh sih aku. Kadang aku aneh. Iya. Oke. Teman nggak nyampe 100 tapi ngekontak langsung transfer gitu. Hmm. Mungkin emang yang jati dirinya nggak mau diketahuin siapa ya, kayak gitu. Ya. Menarik sih. Iya benar, dua kemungkinan. Satu adalah dia berusaha misterius karena mungkin punya trauma lah ya, atau Ya, ada hal-hal Mungkin, tertentu ya. gitu ya. Atau kedua adalah memang kesenangannya dia aja. Ya, jangan salah loh, maksudnya gini ya. Gue cerita aja lah. Teman-teman kan ada di grup Mild Destiny juga ya. Ada salah satu member kita. Gue akui karirnya cemerlang. Ya, karirnya cukup ini, udah punya rumah di Peak lah, terus juga udah sering keliling kota lah, segala macam gitu ya. Tapi bayangin, avatarnya di Ayo dan alien. Alien tuh, udah pada ketawa, udah tahu siapa tuh orangnya tuh. Iya, alien bener-bener tiap kali masuk room ya kan dicuekin. Ya jadi dia punya dunianya sendiri Iya, gitu. benar. Dia punya dunianya sendiri. Ya mungkin ada orang yang seperti itu. Ya karena maksudnya di kita juga ada gitu, dan gua kenal orangnya. Kita orang tahu gitu ada di situ. Gitu ya. Apa namanya? Ada juga yang memang mengejar yang gue lihat ya, mungkin di samping itu ada yang memang beli upload Iya, ada, gitu ya. ada. Dijadiin apa namanya? Dijadiin PP atau misalnya apa gitu ya. Nah, bahkan nggak tahu nih, koreksi kalau gua salah ya. Nanti teman-teman bisa koreksi juga. Ada mungkin beberapa yang mereka tuh bikin Facebook account, uploadnya itu adalah karakter-karakter tertentu gitu ya, misalnya art atau sejenisnya. Tapi nyatanya misalnya, sorry to say, punya sisi yang berbeda. Dalam tanda kutip, dia ini adalah Freya MD yang punya yang punya struktur ya bisa dibilang begitulah, gitu ya. Jadi intinya adalah dia itu bisa dibilang ada yang LGBT ada gitu ya, atau jenisnya gitu ya. Gue nggak tahu ya, pandangan teman-teman itu bener nggak? Maksudnya pengamatan gue, ada yang kayak gitu atau gimana? Ada Apa? juga sih, ada. Ada Ada nggak yang- banyak sih yang nggak kalau kita banyak, tahu ya. Hmm. Yang tahu tuh ya ada beberapa kayak dia punya Facebook yang khusus upload art aja gitu. Oh, Dia ada. beli art dari art maker Terus Rula, ada kok, yang lain. ada art yang misalkan mau
ya kita nggak usah sebut kayak Iya, iya. ya kayak gitu. Ada juga yang order gitu, cuman dia bilang jangan diposting ya, atau jangan di tag ya, kayak gitu, karena emang mau keep it private gitu, dan kita ya emang respect gitu, so Ya, ya. we don't do anything about it gitu kan, kayak udah jadi udah kasih gitu, gitu ada kok. Oke, ya berarti emang bener nih ya, di satu sisi ada yang mereka benar-benar hobi, kesenangan mereka simpan sendiri, ada Benar. yang membuat itu sebagai membuat identitas baru gitu ya, identitas baru yang ingin dikenal di dunia maya ini gitu ya. Ini menarik sih memang, bisa dibilang apa ya, sesuatu yang mungkin bisa jadi concern gitu ya, kenapa talk show ini ada gitu. Jati diri dan validasi. Sebenarnya memang ini sih ada satu pelajaran yang baru-baru ini gue juga dapat gitu ya. Apa namanya? Orang itu cenderung menutupi kelemahan dengan menunjukkan kebalikannya. Oke. Ini salah satu yang jadi concern ya, maksudnya gini ya. Maksudnya despite gitu ya. Kita ngomong soal talk show ini aja deh. Pasti akan ada dua kubu juga yang akan berpikir. Maksudnya dalam artian ada yang satu memang tujuannya adalah misalnya ada yang mikirnya bagusnya adalah wah ini penyalur aspirasi yang mungkin berbeda, kita ngambil point of view yang beda gitu ya. Tapi ya pasti ada juga yang mikir misalnya wah ini nih bilang aja mau cari famous ya gitu ya, atau mau cari ini gitu ya, bilang aja lu mau diakuin ya kan, validasi gitu ya. Nah apakah itu salah? Balik lagi itu tidak ada yang salah gue bilang. Jati diri dan validasi ini kadang-kadang tidak murni 100%. Jati diri sendiri, validasi 100% enggak. Nah tapi gue kenapa mau maju gitu ya, karena gue setelah menimbang nih misalnya nih, mana yang tujuan gue lebih kuat nih, antara gue pengen nyalurin aspirasi ataupun cuma cari ini. Nah ketika gue udah dapet ininya ya, udah dapet jawabannya, ya udah baru gue jalanin gitu. Tapi kalau misalnya menurut gue itu udah nggak sesuai dengan value gue, mendingan gue stop gitu. Nah itu sih sebenarnya apa namanya kenapa ini ada gitu ya, dan semoga ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman untuk refleksi nih ya, karena jujur nih Ayoden ini juga salah satu tempat yang dimana membentuk gua juga gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu Tata sama Cirika udah main Ayoden dari tahun berapa? Aku dari 2008 2008 mungkin. ya? Iya, tapi udah gitu kan aku kuliah tuh. Aku kuliah ke US. Terus balik pun langsung kerja, balik lagi pas COVID. Balik lagi pas COVID. Oh berarti vakum berapa tahun tuh? Lama banget ya. Kalau Tata? Kalau gue pribadi main dari 2010, cuman ya main enggak gitu. Akhirnya ketemu pas kemarin COVID tuh 2020 main lagi ya sampai sekarang. Anggot-anggotan lah ya, main enggak gitu ya. Iya. Oh berarti bisa dibilang juga lama nih. Kalau gue dari 2007. Oh ya. Dari close beta tuh kayaknya. Itu bener-bener gue dari zaman anak kelas 6 SD gitu ya, main ke warnet, pulang sekolah warnet gitu ya, sampai kerja jadi OP warnet juga pernah gitu ya. Ya jadi ya bisa dibilang ini dunia yang apa namanya, bisa dibilang salah satu yang membesarkan gue juga. Makanya ya gue punya keinginan bisa ninggalin legacy yang baik lah gitu ya. Gitu sih, semoga bisa ditangkap sama ini ya, sama teman-teman yang lagi nonton. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih teman-teman, kira-kira ada nggak sih kayak pesan nih buat teman-teman di luar sana, baik buat klien ataupun buat teman-teman online atau ya gaming atau sejenisnya, ada nggak? Kalau pesan sih untuk mungkin ke arah art maker ya, sekarang kan banyak tuh. Kalau memang mereka itu ingin apa ya bahasanya, banyakin teman lah gitu. Jangan punya kubu sendiri segala macam, karena Rula pun datang bukan yang dari lama gitu. Karena kan ada juga beberapa art maker yang udah lama. Kalau misalnya memang kayak Rula pun gengsi, kita nggak akan punya kayak sekarang lah gitu. Kita ngechat satu ya art maker yang lain, kita cari info, kita cari tahu dari ya kita benar-benar dari nol, dari bukan siapa-siapa. Kayak aku dulu paling spend dia bikin event kayak gitu, punya klub sendiri gitu. Ya validasi gitu kan. Contoh orang-orang validasi. Dari validasi sampai sekarang udah don't care anymore gitu kan. Yang penting gue jualan sekarang. Tenang, iya sih, setuju. Gue juga ada masanya juga. Iya kan? Iya. Tapi which is menurut gue itu berdampak baik sih. Dari gue cari validasi, gue banyak orang tahu gue. Ya udah, jadi kayak ya order kayak tenang-tenang aja gitu, nggak yang
Ci aku payment di belakang ya enggak gitu. Ya. Jadi kayak ya udah payment aja gitu. Iya setuju sih. Karena balik lagi kita kalau ngambil action pun juga kadang-kadang bisa menghasilkan dua sifat yang beda gitu ya. Misalnya kayak gue sponsor deh, misalnya sponsor event atau apa gitu ya, itu bisa dua makna kan. Iya, benar. Satu adalah memang gue mau terlihat keren nih, top spender ini tuh ya. Betul. Atau kedua adalah memang gue pengen kasih tujuan bahwa ini dengan gue sponsor, gue memperkenalkan brand gue misalnya. Nah itu kan bisa gitu ya. Jadi memang bisa dua sifat sih yang muncul Iya. gitu ya. Oke deh teman-teman, ya sebenarnya sih masih banyak sih yang pengen gue obrolin, cuma ada satu guest lagi yang kita lagi nungguin kita gitu ya. Dan apa namanya, semoga nih teman-teman yang lagi nonton bisa dapat inspirasi ataupun value yang kita obrolin di sini ya. Dan balik lagi di sini gue selalu mencoba mengingatkan, ini juga dari pengalaman pribadi gue juga. Sebisa mungkin ketika kita dapat ataupun dapat ilham ataupun ingin bertindak sesuatu, kadang-kadang kita harus balik lagi refleksi ya. Ini sebenarnya memang dasar keinginan kita atau jangan-jangan cuma validasi. Nah, banyak orang yang nggak sadari seperti itu. Ini apa namanya? Mereka merasa ini jati diri dia dapat di sini, tapi nyatanya dilihat orang lain kok nggak seperti itu gitu ya. Nah, ketika memang makin banyak orang yang merasa seperti itu, nah mungkin pasti itu bisa dibilang perlu deh cek nih, ini kayaknya ada something wrong deh gitu ya. Jadi gue bilang apa namanya, stay humble teman-teman, be wise ya. Dan semoga bisa menjadi apa ya istilahnya ya, hal-hal yang cukup baik yang bisa diambil dari sini ya. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you klien-kliennya Rula.